Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi الفاتحة علينا تقبل وصلاح شهر ظاهرا وباطنا في الدارين دافعة لكل شر يا لهذا وأقوالنا مع التقوى صفونا والمتابعة في شرح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. واعلم أن للصلاة سورة ظاهرة وحقيقة باطنة ولا تكون للصلاة عند الله قيمة حتى يقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي. Sebelum Habib Abdullah meneruskan anjuran-anjuran kepada kita agar mempunyai rutinitas atau istiqomah sholat sunat, Habib Abdullah menjelaskan bahwa sholat itu mempunyai bentuk luar dan ada bentuk yang bangsa dalam. Artinya daunnya Habib Abdullah, sholat baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat tidak akan ada artinya, tidak akan berbobot sehingga kita bisa memperbaiki sholat dari luar dan juga sholat dari dalam. Harus sama-sama diperbaiki. Dan lagi itu merupakan syarat, seperti di dalam ayat di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah kita dari perkara jelek dan perkara mungkar. Itu pasti kalau sholatnya berbobot. Kemudian sholat itu pokok ya. Sholat itu pokok. Menjadi selamat kita selamat di akhirat itu tergantung sholat. Bahkan selamat di dunia ini juga tergantung sholat. Makanya sholat yang benar ya, sholat sing temenan. Wong dilutok ya, sebentar. Sholat zuhur itu berapa menit? Paling 4 menit. Ngono ae wis koyok-koyok gering-geringen kabeh. Sholat 4 menit itu kayak Masya Allah lama ya. Padahal kalau dibandingkan dari kita main-main ya, main domino, pirang jam main domino sampai kupingnya dek jepit ya, 5 jam sampai apa irungnya dek jepit ya, wabe kuping dek jepit, nggak kerasa. Padahal untuk sholat 4 menit saja kita masih belum bisa memperbaiki sholat luar ataupun dalam. Jadi selamatnya sampean lek kepingin selamat sholat pasti selamat, pasti, tidak mungkin tidak. Karena orang sholat itu didoakan oleh orang sedunia. Di tahiyat itu ya ada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini doa semoga keselamatan pada kita dan kepada hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh? Yaitu hamba Allah yang melakukan sholat. Nek sampai tidak sholat, tidak boleh dongo.
Lek sampean sholat oleh dungane wong sak alam donya. Mergane sak nambeng-nambengi wong ojo sampai ninggalno sholat. Kayak selamat. Selamat sembarang kalire. Pasti selamat ya. Tapi ya gitu katanya Nabi Abdullah, sholat nggak akan ada artinya, nggak akan berbobot dan tidak akan ada sir dari sholat itu kecuali kalian mau memperbaiki dari luarnya sholat ataupun dalamnya sholat. Famal surataha faya al arkan. Kalau bentuknya sholat yang kelihatan itu apa? Rukun. Rukun sholat dilakoni kabeh. Baik rukun qauli ataupun rukun fi'li. Rukun sholat itu, rukun itu pekerjaan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ada kalanya perkataan takbir harus bunyi, Fatihah harus jelas ya. Mari ngono maca tahiyat uluk salam harus jelas. Allahu Akbar. Mari ngono Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Paling enggak butuh berapa detik itu ya. Nah, jadi enggak masuk akal ada orang sholat waktu berdiri pembacaan Fatihah cuma 2 detik, tidak mungkin. Mana bisa kita membaca Fatihah dalam 2 detik, tidak iso. Maka sholat kita ya percuma, nggak ada artinya menurut Allah dan tidak akan memberi keselamatan dan juga tidak akan di samping tidak sah kita masih punya utang, masih punya tanggungan melakukan sholat dengan sah. Itu luarnya kudu nglakoni rukun-rukune sholat, ruku sujud. Repot iki ilmu ya. Bukan sholat itu hanya jungkir wali ngono enggak. Ya, sholat itu ada ilmunya. Sampean sholat berjamaah ya ono ilmune kangge wong sholat berjamaah ndak sama dengan ilmunya untuk orang sholat sendirian ndak sama. Tarawih. Waduh itu balapan itu ya. Dalile fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba kebaikan ya itu cepet-cepetan sholat. Berlomba-lomba kebaikan itu mestinya berlomba-lomba bagaimana sholat ini berbobot menurut Allah. Terutama tarawih. Sing hati-hati. Sampean lek sholat dhewean, kalau sholat sendirian kita kandhani hukum wis ana sing ngomong tarawih kan. Sampean lek sholat dhewean memang benar yang dipikir asal syarat rukun sudah memenuhi itu tetap hukumnya sah. Ada tumakninah itu sudah cukup. Tapi kalau jadi imam tidak boleh, haram hukumnya. Kalau menjadi imam ini hukumnya haram kalau tidak memberi kesempatan makmumnya melakukan kesunatan dengan sempurna. Contohnya rukuk sunat membaca tasbih Subhana rabbil azim wa bihamdi minimal 3 kali. Imamnya kok cepat sehingga makmum tidak bisa melakukan kesunatan, maka imam ini dikatakan imam dolim, tidak memberikan kesempatan kepada makmum. Itu dewe-dewe ada yang ingin mengerjakan kesunatan, ada yang memang benar-benar sholat kepingin melakoni kesunatan, gara-gara imam itu cepat akhirnya hak makmum untuk melakukan kesunatan ini hilang. Makanya kalau jadi imam ojo macam-macam nemen cepet, ya ojo suwi-suwi nemen, ya ojo cepet-cepet nemen, sama-sama tidak boleh. Nah tarawih tidak ada yang suwi nemen, itu tidak ada kalau di desa-desa itu. Makanya jangan cepat-cepat, tidak boleh. Jadi imam menggunakan dalil lebih cepat lebih baik. Imamnya dalil. Yang penting tumakninah. Enggak yang penting tumakninah. Kalau jadi imam harus mikir makmum. Jadi pimpinan itu harus mikir rakyat. Enggak boleh mikir sendiri. Yang penting saya enak, saya sah. Enggak bisa. Ya harus mikir. Makanya filosofi orang berjamaah ini bisa diterapkan di dalam bernegara ataupun
semuanya sudah ya, untuk memimpin rakyat di dalam di desa, memimpin rakyat di kecamatan dan lain sebagainya. Ini hukum-hukum yang ada di berjamaah itu sangat baik sekali. Kemudian itu yang luar. Jadi rukun-rukunnya sholat harus dibaca semuanya. Biasanya anak-anak muda ini kalau sholat itu koyo Mbak Bayu biasa. Saya sarankan kalau sampean tepak lagi sholat cepet, rekaman wacana ini sampean itu ya. Kayak ono HP rekaman, wacana ini mau coba Fatihah ini sampean ini rekaman. Tepak sholat cepet, mari lu setelan. Salbut apa enggak salbut? Nek salbut apa gunanya sholat itu ya? Makanya jangan nanggung-nanggung, biar kita diberi selamat oleh Allah Ta'ala, biar kita memang benar-benar melakukan kewajiban dan tidak mempunyai hutang. Sholatnya sing benar, karena sholat ini pokok keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Sholat hati-hati. Bergani peseni wong tua-tua itu sholatina. Itu kalau orang tua-tua dulu itu anaknya mau kemana nggak pesen apa-apa. Sholatina, sholati itu. Kemudian itu yang luar harus dikerjakan syarat rukunnya. Rukunnya sholat banyak ya. Ini bukan tempatnya kita menerangkan detail tentang rukun-rukunnya sholat. Kemudian sholat yang urusan dalam ini juga harus diperbaiki. Apa yang urusan dalam? Yaitu hakikatnya sholat, yaitu al-hudur ma'allah, hatinya harus hadir bersama Allah. Niatnya ikhlas, tujuannya karena Allah, tidak ada lain. Kemudian nggak ada yang dipikirkan kecuali sholatnya, kecuali sholat, tidak ada yang dipikirkan lain kecuali sholat. Itu harus diperbaiki. Kadang kan enggak, kadang sampean kehilangan dompet, lali, dompet kundi. Mari sholat ini, jadinya oleh ilham di jeruni sholat. Enggak, itu setan itu ya. Berarti sholatmu enggak khusyuk, berarti kepikiran dompet mulai toko takbir sampai uluk salam. Ini di juru sholat. Oh iya, dompet kuno di sore kasur, tiba-tiba iling. Berarti menunjukkan sholatmu tidak khusyuk. Nek sholat khusyuk itu tidak mikir apa-apa, tidak mikir apa-apa. Bahkan teman di dekatnya itu tidak tahu. Orang-orang dulu kalau sholat berjamaah itu tidak ngerti, sopo di pinggirnya tidak ngerti, kecuali setelah sholat baru kelihatan, oh tiba-tiba koncoku gitu. Itu yang urusan dalam. Khusyuk maksudnya sih khusyuk. Untuk pemula mesti kita tanya, ya apa sih khusyuk? Khusyuk anteng, hati ini gua anteng ya apa? Tidak mikir apa-apa. Sampai sholat hati ini mikir di pasar, itu jadinya nggak anteng. Sampai sholat hati ini ono di HP, tuh cewekku chatting gitu ini. Kata bukan gua ngamuk-ngamuk cewekku umpama. Itu berarti nggak khusyuk hati ini. Caranya khusyuk ya apa? Untuk pemula ya, untuk pemula. Biar kita khusyuk melakukan sholat, kita konsentrasi pada apa yang kita kerjakan atau pada apa yang kita baca. Umpamanya sampai nojo Bismillahirrahmanirrahim, konsentrasi yang kalimat Bismillah. Lek baru artinya ya berarti konsentrasi pada artinya Bismillah. Iku untuk pemula. Untuk pemula tidak usah bayang apa pois, bayang apa yang kita baca itu aja. Kalau tidak ngerti artinya, ya wis bayang ngaji sampai ngajinya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangno kita membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus seperti itu. Itu khusyuk agar kita konsentrasi, tidak mikir apa-apa yang di luar sholat. Lah kalau dua-duanya ini baik, jobone api, nyerone api, maka sholat ini mempunyai kimah, mempunyai bobot menurut Allah, dan pastinya sholat ini akan membawa manfaat pada kita, keselamatan baik dunia ataupun akhirat. Pasti selamat, ojo khawatir. Sing jenenge uang sholat tidak mungkin tidak selamat, pasti selamat. Lek ono uang nggak selamat, sholatnya nggak beres. Lek sholatnya selamat, lek sholatnya beres, pasti selamat. Karena apa? Itu sudah jaminan dari Allah Ta'ala sudah.
Dan lagi yang mendoakan sampai itu orang sedunia. Setiap orang sholat itu pasti membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mau mengerjakan sholat. Kemudian harus di samping niat tadi itu konsentrasi pada apa yang dikerjakan, harus dengan penuh muta'addiban, penuh adab, penuh akhlak kepada Allah, karena kita sholat itu munajat kepada Allah. Innamal musalli munajir rabbahu, dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat itu orang yang munajat kepada Allah. Munajat itu apa? Omong-omongan. Munajat itu bisi-bisi, omong-omongan. Sampai omong-omongan yang orang yang dianggap mulia dunia, maksudnya omong-omongan ambil jenderal ya, dalam majelis resmi ataupun bicara dengan presiden, itu ya ada aturannya, dan nggak bisa sampean jaluk yang Jokowi jaluk opo ambil ngomongnya ambil mangap ambil ibune mencret ya nggak kira dikai apa ambil presiden, malah bisa ditangkap kalian ini wong opo tangkap pendang gitu. Nah ini kepada Allah mestinya harus penuh dengan adab ataupun tata krama, karena orang sholat itu adalah munajat kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan lagi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu ila salat, ketika seorang hamba berdiri menuju salat ataupun mengerjakan salat, aqbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah mendekat. Menghadap kepada orang yang salat. Makanya kalau orang salat hatinya tidak pada salat, itu sama halnya orang memanggil Allah tapi tidak memanggil seseorang, tapi tidak menghadap pada seseorang itu. Ini namanya su'ul adab, jelek akhlaknya. Koyok sampean manggil koncone, sapa koncone umpamane mukhlis umpamane, ana di pinggire, mukhlis itu ana di pinggire ya, tapi sampean manggil mukhlis itu sama megang jangkrik gentak ya, mukhlis, padahal temannya di dekatnya. Ini apa itu namanya? Gini ini baik akhlaknya apa jelek? Jelek pasti. Iki pelecehan, iki nyeluk aku tapi ndeloke jangkrik. Lah ini orang munajat itu seperti itu. Orang zikir. Jadi di ulama tasawuf itu seperti itu. Kalau sampean zikir, ya Allah, tapi uteke mayoran umpamane. Lesane ya Allah, iku padha karo ngono, bayangno. Nyang kanca ae ndak apik. Nyang apa maneh nyang guru, apa maneh nyang Gusti Allah. Umpamane nyang orang-orang yang mulia, nyang Habib sing mulya, umpamane Habib Taufik, Habib Taufik, tapi enggak menghadap ke Habib. Yang dihadap umpamane ya gedang ataupun weci, ya Habib itu ditempelin kan be Habib kan. Walaupun Habibnya kurang, orang di sekitar kurang ajar arek iki. Manggil guru nih tapi tidak menghadap kepada guru. Begitu juga orang zikir kepada Allah, orang munajat kepada Allah. Katanya ulama tasawuf menganggap dosa besar. Ulama tasawuf ya, maksudnya ya biar kita berhati-hati, menganggap kesalahan yang sangat besar ketika kita zikir kepada Allah tapi hati kita lupa kepada Allah. Padha karo manggil Allah, manggil koncone tapi sing didepi dudu koncone. Apa maneh zikir yang Gusti Allah uteke atine ana di WC, masyaallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat hatinya ada di udung-udung, ada iki nggak bisa diteruskan seperti itu. Makanya semuanya ini butuh latihan ya. Ngaji seperti ini biar tahu kekurangan kita ini, biar tahu agar setiap saat, setiap hari kita memperbaiki diri, memperbaiki ibadah agar supaya
ibadah kita benar-benar ibadah yang dianggap menurut Allah dan berbobot menurut Allah. Kemudian masalah sholat sunat, kemarin saya terangkan termasuk adab akhlak kepada Rasulullah. Kalau kita mengerjakan sunat, dahulukan sholat sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai tempat dulu. Itu dahulukan. Umpama pagi duhane disikno, ojo disikno sholat liyane. Tasbih iso tasbih dia bengi awan kena. Marino sholat hajat tidak ada waktunya. Awan siang bisa. Tapi sholat duha ini dahulukan. Ini karena kita menjaga akhlak tata krama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeregani gitu loh, ngeregani yang ajarannya kanjeng Nabi, ngeregani yang anjurannya kanjeng Nabi. Ini beda. Lah sholat sunat sendiri juga seperti itu. Bengi ono kutubah sholat sunat sih enggak. Lah iso ojo sampai ditinggal no, yaitu sholat witir. Ini di daunnya Habibullah wa min dalika sholatul witri wa ya sholatun sabitatun muakkadah wa qad dhaba ba'dul ulama ila wujubiyah. Sebagian ulama mengatakan sholat witir ini wajib, maka ini dahulukan karena sholat witir indan Nabi mungguwe kanjeng Nabi wajib hukumnya, menurut umatnya enggak. Ulama yang menurut pendapat yang masyhur sholat witir itu tetap hukum sunat, akan tetapi berhubung ada perkhilafan atas kewajibannya ini dahulukan. Lek nggak disikno iki ya nggak masalah, nggak dosa wong iki barang sunat. Akan tetapi ibadah kita ini nggak gimana ya, nggak ada bobotnya gitu loh. Sholat jungkir walik 100 rakaat tapi nggak witir. Padahal witir ini kesukaan Rasulullah, nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka ibadah kita seakan-akan kosong gitu lah. Jadi koyo akeh tapi kenyataannya ganjarannya ndak pati akeh. Karena apa? Karena dikerjakan tanpa ilmu. Kalau menggunakan ilmu pasti witir didahulukan atau tidak dilupakan. Sholat tahajud nanti diakhiri dengan witir. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haqqun. Witir itu kewajiban. Ini dalilnya ulama yang mengatakan wajib. Walaupun kebanyakan ulama enggak. Ada dalil lagi yang menolak pendapat ini. Wa man lam yutir falaisa minna. Dawuhnya kanjeng Nabi. Barang siapa yang enggak mau witir bukan golonganku. Nah, ini sampai karena dalil ini sampai ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Wa farwa idza asyrata rakatan. Witir itu ganjil ya. Enggak ono witir genep itu enggak ada. Paling banyaknya witir itu 11. Wa qallu ma yang bagi atas balik salah rakaat. Paling sethithike sing kudu dilakoni 3. Lek siji kenemenen ya. Berarti temen itu jenenge wis 3 iku wis. Jadi minimal paling sethithike sing kudu dilakoni 3 rakaat. Mengerjakannya kapan? Waktunya witir mulai setelah sholat isya, bukan waktu isya, tapi setelah mengerjakan sholat isya sampai datangnya waktu subuh, itu waktunya sholat witir. Wa fi'luha min akhiril laili liman law ada rasikha fil qiyam min akhiri afdal. Mengerjakan witir di akhir malam bagi orang yang punya adat, bagi orang yang punya kebiasaan yang sangat kuat, ini lebih utama dikerjakan di akhir malam sebagai pungkasannya sholat sunnah. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Jadikan akhir sholat kalian jadikan sholat witir. Jadi sholat witir ini jadi belangguri, jadi pungkasane sholat-sholat sunat yang kita kerjakan pada waktu malam hari. Tapi bagi orang yang mempunyai kebiasaan yang kuat, lesik nggak mempunyai kebiasaan yang kuat, biasanya turu yuk lakoni awal. Wa man lam takun lahu ada fil qiyam, barang siapa yang tidak mempunyai kebiasaan bangun malam,
fa fi'luha ba'da salatil isya aulalahu, maka mengerjakan witir setelah salat isya lebih utama. Ini yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar setiap habis sholat isya, sholat ba'diyah dilanjutkan sholat witir. Kalau Sayyidina Umar enggak, ba'diyah witirnya nanti setelahnya sholat malam. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak, terserah ikut yang mana boleh. Seandainya setelahnya sholat isya sudah sholat witir, mari ngono jam 12 tangi ya wis, berarti tahajud sampean ketukno. Berarti sholat tahajud, sholat yang lain-lainnya. Kalau witirnya sudah maksimal, sebelum tidur ini sudah witir maksimal, ya sudah, berarti sudah mengerjakan sholat witir. Walhasil witir prioritas utama dalam sholat sunat yang malam. Sholat sunat malam ini prioritaskan, sholat witir jangan sampai ditinggalkan. Jadi sesuai dengan ilmu. Jadi ibadah kita walaupun sedikit tapi berbobot menurut Allah. Bukan banyak tapi tidak ada apa-apanya. Akeh kapuk ya enteng ya, tapi titik-titik wesi apa? 1 kilo wesi ambek 1 kilo kapuk apa ndi? Padha ae. Padha 1 kilo nih soalnya. Waman lah itu apa itu namanya, sholat witir. Semoga bermanfaat, amin. Semoga barokah, dan semoga bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.